Ya, pemirsa, dari informasi pertama di segmen 2 ini ada kabar dari Taruna Kementerian Perhubungan yang terlibat aksi baku hantam usai pelantikan perwira transportasi di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Keributan ini terjadi hanya karena salah paham. Baku hantam antar Taruna Kementerian Perhubungan terjadi di kawasan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Antar siswa tersebut terlibat adu pukul usai menghadiri acara wisuda pelantikan perwira transportasi. Menurut juru bicara Kementerian Perhubungan, taruna yang terlibat keributan adalah mereka yang baru saja mengisi acara pelantikan. Siswa yang terlibat kekerasan akan diberi sanksi. Diduga penyebabnya adalah masalah kesalahpahaman antar taruna yang akan memasuki bus. Sebenarnya yang namanya kekerasan dan perkelahian itu sama sekali tidak bisa ditolerir. Dan oleh karenanya Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi yang berat ya kepada para pelaku yang terlibat. Itu berawalnya itu mungkin karena mereka mau masuk bus, karena rame, senggolan, akhirnya terjadilah keributan di sana. Berarti penyebabnya sendiri apa? Penyebabnya itu kesalahpahaman. Mereka mungkin bersenggolan antar taruna itu, akhirnya terjadi keributan. Polisi tak akan melanjutkan proses hukum, lantaran kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, hanya karena salah paham, keduanya sampai rela baku hantam dan ini justru mencoreng institusi mereka sendiri. Berita tadi juga bisa menjadi pengingat untuk kita agar bisa menahan amarah yang dikarenakan hal sepele. Selain merugikan pelaku, kekerasan juga bisa merugikan orang lain dan sekitarnya. Ya Ustaz, ini hal sepele sekali Ustaz, rebutan untuk bisa masuk bis, tapi justru menimbulkan bentrokan. Ini sebenarnya mencoreng institusi juga dan kerugian terbesarnya adalah mereka bisa saja dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan karena baru saja dilantik terus mencoreng nama institusi Ustaz. Ustaz, ada tips nggak Ustaz? Seberapa berat sih cara kita untuk bisa menahan amarah Ustaz? Ya Mas Dhani, amarah itu sesungguhnya adalah fitrah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ada potensi amarah. Namun yang terbaik kata Nabi yang bisa menahan, menjaga amarah itu tidak dijalankan dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, jika kalian marah, maka kalian berwudu. Jika berwudu masih marah juga, belum selesai amarahnya, maka kalian berpindah posisi. Mungkin kalau duduk berarti dia berdiri, dia berbaring. Berbaring pula dia berada di tempat yang lain, mencari tempat-tempat yang notabene lebih aman dari amarahnya. Demikian juga kata Nabi, kalau masih amarah kalian memuncak, maka ingatlah bahwa sesungguhnya amarah itu berasal dari syaitan. 3 hal itulah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang buruknya amarah. Amarah itu adalah salah satu dari sifat yang tercela, yaitu manakala dia melampiaskan amarah atau cenderung tidak mampu menahan amarahnya. Karena pada hakikatnya amarah itu adalah anugerah Allah, yaitu manakala kita melihat orang melakukan kemaksiatan, wajar kita juga timbul amarah, tetapi tetap harus ditahan. Manakala kita melihat ada orang yang memperlakukan sesamanya dengan buruk, wajar kita juga muncul amarah, tapi kita tahan, karena tentu ada solusi yang lebih baik daripada melampiaskan amarah. Imam Al-Ghazali mengatakan melampiaskan amarah itu tanda orang itu belum stabil emosinya. Karenanya Nabi adalah seorang yang mampu menahan amarah. Apakah Nabi secara perasaan tidak marah? Nabi itu manusia biasa, melihat hal yang tidak diinginkan, Nabi marah. Dalam arti ada potensi marahnya. Tapi itulah baginda Nabi yang sangat mulia, beliau baginda mampu menahan amarahnya. Disinilah pentingnya menahan amarah dengan berbagai cara. Manakala satu cara belum, cari lagi cara yang kedua, cara yang ketiga, sampai kita betul-betul amarah itu tertahan dengan sebaik-baik. Ya Ustaz, jadi intinya adalah amarah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga amarah ini adalah perbuatan tercela. Bagaimana kalau kita sampai melampiaskan amarah itu ke hal yang buruk ya Ustaz ya.
Jadi amarah itu ketika tujuannya itu adalah agar kita bisa melihat yang batil dan yang baik, dan kita bisa berbuat hal untuk mengatasi hal yang batil itu. Tapi jangan sampai kita justru dikendalikan oleh amarah, karena itu sudah termasuk perbuatan syaitan. Baik, Ustaz, boleh dijelaskan juga Ustaz, makna hadis yang berbunyi, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal ia mampu meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat. Sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dikehendaki. Sebegitu Allah ini menjanjikan keindahan untuk hambanya yang bisa menahan emosi. Ustaz, apa pendapat Ustaz? Ya, mengendalikan amarah dikaitkan dengan nafsu. Nafsu itu adalah merupakan karunia Allah juga. Saat seseorang mampu menahan emosinya, menahan nafsunya, maka Allah siapkan, seseorang boleh melampiaskan nafsu dengan bidadari-bidadari yang dia inginkan. Karena ini sesuai dalam konteks ini munasabahnya atau korelasinya, kalau ia mampu melampiaskan amarah, tapi dia menahannya, justru nanti dipersilahkan, untuk melampiaskan nafsunya kepada bidadari-bidadari yang cantik, yang suci. Dipersilahkan bahkan bidadarinya siapapun yang diinginkan oleh mereka yang mampu menahan amarahnya. Makna yang kedua adalah kenapa dipersilahkan masuk surga. Dikaitkan juga dengan hadis Nabi, ada sahabat yang datang, "Wahai Nabi, aku ingin masuk surga. Apa pesanmu untukku?" Maka kata Nabi, "La taghdab." Jangan engkau marah. Kemudian dia bertanya lagi, "Ada yang lain wahai Nabi?" "La taghdab." Jangan engkau marah. Ditanya yang ketiga kalinya, tetap Nabi menjawab, "Jangan engkau marah." Maka jika engkau mampu menahan amarahmu, maka engkau akan mendapatkan surga. Padahal semua kita tadi bahwa ada potensi marah, tapi orang terbaik yang mampu menahan amarahnya, mengendalikan emosinya, tidak serta-merta, apalagi sampai menyakiti, sampai merugikan dan sebagainya. Mereka yang mampu menahan amarahnya dikategorikan orang yang mulia, karena potensinya tidak disalurkan untuk yang buruk. Untuk itu disiapkan surga oleh Allah. Demikian juga dia disiapkan bidadari-bidadari sebagai sebuah kenikmatan luar biasa, karena sepanjang hidupnya ia mampu menahan amarahnya, dipersilahkan nafsunya ia kemudian lampiaskan, dalam tanda kutip ia penuhi kepada bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz.